Iya, Pak. Sudah direkod, Pak. Oke, di close aja. Oke, baik. Jadi integral dan deret dan fungsi-fungsi pada bab ini muncul dalam beberapa masalah fisis. Nah, sebagaimana kita pelajari tentang fungsi-fungsi trigonometri, fungsi logaritma, kemudian apa lagi? Dan seterusnya, dan menggunakannya dalam masalah-masalah terapan. So, kita harus belajar sesuatu tentang fungsi-fungsi khusus ini sehingga kita dapat menggunakannya dan memahami penggunaannya sebagai untuk kita bekal ketika kita berhadapan dengan masalah yang lebih kompleks nanti ya di kemudian. Sejumlah besar detail dari yang diketahui tentang fungsi-fungsi khusus ini dan sejumlah rumus yang melibatkan mereka ini ada dan dapat dipandang and can be looked up, dapat dicari di dalam buku atau ditemukan menggunakan program komputer. Nah, tujuan kita adalah tidak untuk mempelajarinya secara intensif, tetapi memberikan definisi-definisi dan beberapa hubungan yang lebih sederhana dan menunjukkan penggunaannya. Oke, sebentar, ini mouse. Sekarang kita mungkin masuk ke contoh ini aja ya. Anggap kita ingin mengintegralkan 0 sampai pi per 2 dari d theta per akar cos theta. Ketika program komputer memberikan kita hasil akar 2K pangkat akar 2K 1 akar 2, 1 per akar 2, dan yang lain memberikan kepada kita 2 akar pi gamma 5 per 4 per gamma 3 per 4. Yang di sini adalah fungsi integral eliptik ya, yang K-nya ini. Di sini dia menggunakan fungsi gamma. Nah, tetapi di dalam buku kita temukan jawabannya adalah setengah beta seperempat setengah dan gamma seperempat pangkat 2 per akar 8pi. Pertanyaannya apa yang terjadi di sini? Mana yang benar? Pertanyaan gitu. Soalnya sama tetapi hasilnya berbeda-beda. Dan ketika kita telah mempelajari rumus-rumus dalam bagian ini, dalam bab ini, kita akan mampu masalah 1221 ini hanya sebagai pengenalan bahwa sin kuadrat theta itu sama dengan 1 min cos kuadrat theta. Oke, ini sebagai pendahuluan ya. Misalkan kita diberikan soal, hasilnya ada yang diungkapkan dalam bentuk fungsi eliptik dan ada yang diungkapkan dalam bentuk fungsi gamma maupun fungsi beta. Oke, mari kita masuk ke fungsi faktorial. Mari kita hitung nilai integral dari beberapa integral berikut. Misalkan untuk alfa lebih besar dari 0, kelihatan nggak dari sana? Kelihatan, Pak. Perlu digedein lagi ya? Nggak, segini kali ya. Oke, untuk alfa lebih besar daripada 0, annotate, biar kita bisa coret-coret. Nah, di sini integral 0 minus 1 per alfa, ini mengikuti ini nih. Integral E alfa X dx ini adalah 1 per alfa E AX. Ini misalkan A CD, ya batasnya C dan D, kira-kira begitu. Nah, dari sini batasnya dari 0 sampai tak hingga, kita masukkan batasnya 0 sampai tak hingga.
Ini kan bisa kita tuliskan min 1/alfa E min alfa kali tak hingga dikurangi E pangkat berapa? Batas bawahnya 0. Sehingga kita bisa dapatkan minus 1/alfa dikali 0 minus 1. Sehingga didapatkan 1/alfa. Oke ya. Sampai sini paham ya? Ini gampang ya harusnya. Sekarang kita turunkan kedua ruas dari persamaan ini berulang terhadap alfa. Maka ketika ruas kiri kita turunkan, ini dapatnya dari gini. Integral 0 tak hingga E min alfa X dx sama dengan apa tadi? Sama dengan apa? Minus 1/alfa E min alfa X. Nah, ini juga diturunkan. D per dx dikali minus. Ketika ketemu kayak gini, kita turunkan yang ada di dalam kurung sama dengan apa? D alfa ya, maaf. Bukan D per dx. D per d alfa. D per d alfa, D per d alfa. Ini sama dengan berapa nih? Ini hasilnya tadi kan 1/alfa kuadrat ya. Kita langsung pakai hasil akhirnya aja. Sama dengan D per d alfa 1/alfa. Maka ini ketika diturunkan terhadap alfa sama dengan minus X E min alfa X. Nah, integralnya tetap 0 tak hingga dx sama dengan min 1/alfa kuadrat. Kemudian diturunkan sekali lagi. Hasilnya kira-kira begini, turunan keduanya. Ini berarti kita turunkan lagi D per D alfa. Ini apa? Diturunkan lagi, sebentar. Di kanannya aja ya. Mana tadi? Ini kita bisa tuliskan D per D alfa integral 0 tak hingga min X E min alfa X dx sama dengan minus, ini kan sebenarnya begini, min 2 1/alfa pangkat 3. Nah, ini diturunkan menjadi X kuadrat E min alfa X integral 0 tak hingga dx sama dengan 2/alfa pangkat 3. Sampai sini ada pertanyaan? Dari sini kita turunkan lagi di kanannya sini. D per D alfa integral 0 tak hingga X kuadrat E min alfa X dx sama dengan D per D alfa 2/alfa pangkat 3. Jawabannya gimana nih? Ini adalah minus berapa nih? Minus X dikali dengan X kuadrat E min alfa X dx diintegralkan 0 sampai tak hingga sama dengan 2 kali min 3
seper alfa pangkat 4. Sama dengan minus X pangkat 3 0 ta hingga E min alfa X dx sama dengan 3 kali 1 sama aja kan? Sama dengan minus 3 faktorial per alfa pangkat 4. Nah, selanjutnya minus dan minusnya ini kita bisa coret ya. Ruas kiri dengan ruas hasilnya seperti ini. Oke. Boleh saya hapus ya ini ya? Halo. Iya, Pak. Atau mau di screenshot dulu? Screenshot dulu, Pak. Oke, silakan. Kalau sudah kasih tahu. Sudah, Pak, Pak. Oke, clear ya? yang paling bawah itu plus, Pak. Yang mana? Yang ini, Riz. Iya, iya. Ini dicoret tadi kiri kanan. Oh iya, coret ya. Terima kasih, Pak. Bapak, kalau misalkan Terusnya di ruas kita kiri sama ruas kanan. Ada Bapak pertanyaan? mau nanya, Bapak Iya, mau nanya. silakan. Kalau misalkan itu kan 3 faktorial ya, Pak ya. Kalau Mm-mm. misalkan kita bukan lupa sih kayak apa, kayak nggak ngeh ke 3 faktorial malah jadi 6 gitu. 6 jadinya 6 per alfa pangkat 4 itu nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Cuma di sini kita pengen nyari bentuk umumnya. Oke, Pak, makasih. Ya, jadi kenapa kok saya tadi nggak saya kalikan langsung aja 3 kali 2 gitu ya, 6 ya. Nah, seringkali di dalam ungkapan yang lebih apa tuh umum kita itu biasa mengungkapkan fungsi itu dalam bentuk faktorial gitu. Dan karena judulnya tadi juga fungsi faktorial, ya kita bagaimana caranya mengungkapkan itu tadi dalam fungsi faktorial. Begitu Silva ya. Iya, Bapak. Terima kasih, Bapak. Oke, boleh di clear ya ini ya semuanya ya. Oke. Iya, Pak. Oke. Lanjut. Atau secara umum kita bisa menuliskan integral dari 0 tak hingga x pangkat n e min alpha kali dibagi dengan alfa pangkat n plus 1. Dengan mengambil nilai, dengan meletakkan atau mensubstitusikan nilai alfa sama dengan 1, kita peroleh, ya dimasukkan aja ke ini tadi, ke sini. Maka integral 0 tak hingga x pangkat n e pangkat min x, ya kan, min 1x dx sama dengan n faktorial pangkat alfanya 1 ya. Maaf. 1 pangkat n plus 1. Nah, ini bisa diungkapkan secara ringkas dalam persamaan 2.3. Dengan demikian, kita mempunyai integral tertentu yang nilainya ini adalah n faktorial untuk bilangan bulat positif n. Nah, kita dapat menggunakan persamaan 2.3 ini untuk memberikan arti untuk 0 faktorial. Maka 0 faktorial, n faktorial kita ganti persamaannya ini dengan apa? N-nya yang diganti apanya? N-nya ya. N-nya diganti dengan 0. Oh, cepet banget sih. Mana tadi? Ini ya. N-nya diganti dengan 0, maka integral 0 sampai tak hingga x pangkat 0 e min x dx. Ini sama dengan integral 0 sampai tak hingga e pangkat minus x dx. Nah, ini sama dengan berapa?
minus E pangkat min X. 0 sampai tak hingga. Maka dimasukkan batasnya minus E minus berapa? Tak hingga dikurangi E pangkat 0. Maka sama dengan minus 0 min 1 sama dengan 1. Maka kemarin kalau ada yang tanya, Pak kok bisa 0 faktorial sama dengan 1? Nah dijawab di sini nih ya. Di rumus fungsi faktorial. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita hapus? Sudah di screenshot? Halo? Sudah, Pak. Pak. Udah, Pak. Oke, lanjut ya. Iya, Bapak. Ya, Kak. Oke, sip. Oke, sekarang kita masuk ke definisi fungsi gamma dan hubungan berulang, recursion relation. Sejauh ini, N ini has been a non-negative integer. Ini adalah bilangan bulat tak negatif. Itu alami, cukup alami untuk mendefinisikan fungsi faktorial untuk non-integral, bilangan tak bulat N dengan integral definite. Titik 3 ini tadi. Kemudian tidak ada objeksi real terhadap notasi N faktorial. Nah, untuk bilangan tak bulat N, dan kadang-kadang kita menggunakannya, tetapi kita di sini membalik dan call the corresponding function for non-integral and the gamma function, dan menyebut fungsi yang bersesuaian untuk bila N tak bulat tadi itu dengan fungsi gamma. Kemudian di sini kita mengganti N ini dengan huruf P ketika kita tidak memerlukan arti sebuah integer atau bilangan bulat. Dengan mengikuti konvensi ini, kita definisikan untuk sembarang P lebih besar daripada 0, maka kita ganti gamma P sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat P min 1 E min X dx, di mana P lebih besar daripada 0. Tadi kan kita di atas pakai X pangkat N ya. Nah, X pangkat N, E pangkat min X dx sama dengan N faktorial. Gimana kalau N-nya ini dia bukan bilangan bulat, tapi dia misalkan pecahan. 1/2, 3/4, dan seterusnya. Maka di sini kita menggunakan rumus ini nih. X pangkat P min 1, E min X dx untuk P lebih besar daripada 0. Ini didefinisikan sebagai fungsi gamma. Oke. Selanjutnya it's done. Di sini untuk P ini dalam rentang 0 sampai 1. Ini adalah integral yang tak pas karena X pangkat P min 1 ini menjadi infinite ya, di batas yang lebih rendah. Meskipun demikian, integral tadi itu tetap konvergen untuk P lebih besar daripada 0. Untuk P kurang daripada 0, kurang sama dengan 0, maka integralnya ini divergen. Sehingga kita tidak bisa menggunakan fungsi gamma. Jadi fungsi gamma itu hanya berlaku untuk P-nya tadi itu lebih besar daripada 0 dan P-nya berada dalam rentang 0 sampai 1. Kemudian kita lihat pada bagian 4, bagaimana mendefinisikan gamma P ketika P-nya ini kurang dari sama dengan 0.
Selanjutnya dari persamaan 3.1 dan 2.3 kita peroleh gamma n, maka kita ganti menjadi P-nya diganti dengan n, integral x, integral dari 0 sampai tak hingga x pangkat n-1 e min x dx. Nah, ini tak lain adalah x pangkat n e min x dx ini sama dengan n faktorial gitu kan. Maka di sini kita pakai n-1 faktorial. Selanjutnya gamma n plus 1, kalau ini gamma n plus 1, ya, kalau gamma n saja di sini n-1, maka gamma n plus 1 di sini n berapa? n-1 plus 1 gitu kan. Jadi sebenarnya gitu. Gamma n plus 1 sama dengan integral 0 tak hingga x pangkat n-1 plus 1 gitu kan. E min x dx sama dengan Haris, tolong diterima ya. Siapa tuh? Udah. Keti. N faktorial. Dari sini kita peroleh hubungan bahwa gamma 1 ini adalah 0 faktorial. Sama dengan 1. Gamma 2 adalah 1 faktorial. Karena kita kan pakai ini tadi. Gamma 1 sama dengan 1 min 1 faktorial. Gamma 2 sama dengan 2 min 1 faktorial. Sama dengan berapa? 1 faktorial. Sama dengan 1. Ini 0 faktorial sama dengan 1. Nah, gamma 3 sama dengan berapa? 3 kurang 2 kurang 1. 3 dikurangi 1. 1 faktorial sama dengan 2 faktorial sama dengan 2. 2. Kalau gamma 7? 7 kurang 1. Berapa? 7 kurang 1 faktorial. Sama dengan 6 faktorial. 6 faktorial berapa? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 30 kali 4 130 kali 3 berapa? 360 kali 2 berapa? 720. Iya, pakainya 720. 720. Kira-kira begitu ya. Nah, dengan arti biasa dari faktorial untuk integral positif untuk bilangan bulat positif. Nah, faktanya bahwa gamma n ini sama dengan n-1 faktorial, bukan n faktorial. Itu sayang, is unfortunate, but that is the notation which is used, so watch out for it. Sayangnya, tetapi itu sayang ya, tetapi ya itu tadi, itu notasi yang digunakan di fungsi gamma. Sehingga kita harus lebih hati-hati untuk fungsi gamma ini tadi. Gamma n itu dia bukan n faktorial, tetapi n-1 faktorial. Oke ya. Kemudian, mana tadi? Dengan mengganti P dengan P plus 1, maka kita peroleh gamma P plus 1, ya diganti aja yang di atas tadi kan gamma N. Dalam konteks ini ya, kita ganti N-nya tadi itu dengan P. Gamma P plus 1 integral 0 tak hingga X pangkat P E min X dx sama dengan P faktorial. Di mana P-nya ini lebih besar daripada minus 1. Kemudian beberapa penulis menggunakan notasi P faktorial ini sama dengan gamma P plus 1. Nah, sekalipun P ini
is not an integer. Itu bukan sebuah bilangan bulat. This avoid the nuisance of the P plus 1. Nah, ini menghindarkan apa? Nuisance dari P plus 1. Mari kita integrasikan 3.3 by parts dengan integral parsial. Dengan menyebut XP, X pangkat P ini U, dan E pangkat min DX ini DV. Maka seperti biasa, kalau integral parsial kita kan integral U dV sama dengan apa? UV min integral V DU. Masih ingat nggak? Oke, dari sini akhirnya U-nya didapatkan. U-nya sama dengan X pangkat P, DU sama dengan PX P min 1. Kemudian DV-nya sama dengan E min X DX. Kita integralkan. V sama dengan seper 1 ya, karena minusnya udah di depan. E min X. Gitu kan? Maka atau kita bisa tuliskan langsung aja minus E min X. Kita masukkan nih U sama V-nya ini tadi ke dalam rumus integral parsial. Maka seperti ini, min X pangkat P, E min X, dari 0 sampai tak hingga, terus gimana? Dikurangi dengan integral ini tadi ya, V du. Maka kita bisa dapatkan gamma P plus 1 ini sama dengan minus X pangkat P. Nah, ini minus berapa tuh? Sama dengan minus tak hingga pangkat P. E min tak hingga dikurangi 0 pangkat P. Gimana? E minus berapa? Minus E pangkat 0 ya. E pangkat 0 dikurangi P-nya maju ke depan, positif. Minus kita meminuskan positif, integral 0 tak hingga, ini tadi batasnya 0 tak hingga. Berapa? E min X, terus X pangkat P min 1 DX. Yang di suku pertama ini dia sama dengan 0, kita tinggal suku yang kedua ini, atau sama dengan ini tadi ya. P yang tidak lain integral ini ungkapan untuk gamma P. Sehingga kita mempunyai hubungan dari persamaan ini tadi, gamma plus P plus 1 ini sama dengan P gamma P. Jadi kalau kita punya gamma 6, ini sama dengan berapa? 5 dikali dengan gamma 5. Atau berapa? 5 dikali dengan gamma 5 itu sama dengan berapa tadi? Kali 4 faktorial. Kalau gamma 3. 3 2. gamma 3. 2 gamma 2. 2. Sama dengan 2 dikali 2 min 1 1 faktorial. faktorial. 2 kali 1 faktorial sama dengan 2. Paham ya ini ya? Dan ini disebut sebagai hubungan berulang atau recursion relation untuk fungsi gamma. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Nah, ini tadi hubungan berulang ini tadi dapat digunakan untuk menyederhanakan
ungkapan yang melibatkan fungsi gamma atau untuk menuliskannya dalam sebuah bentuk yang berbeda. Jadi kira-kira begitu. Dihapus ya. Sudah di screenshot atau enggak usah? Dihapus ya ini ya. Iya, Bapak. Iya, Pak. Oke. Oke, sekarang menggunakan persamaan 3.4, maka kita bisa menemukan gamma 9/4 sama dengan gimana? Gamma 9/4 sama dengan 9/4 min 4/4 dikali dengan gamma 9/4 min 4/4. Tahu 4/4-nya dari mana dapatnya? 1. 4/4 itu sama dengan 1. 1 ya. Ini loh, ini tadi kan gini. Gamma P+1 sama dengan P gamma P. Maka 9/4 dikurangi 4/4, 5/4 dikali dengan gamma 5/4. Selanjutnya 5/4-nya kita sederhanakan lagi. Pakai hubungan berulang. 5/4 dikali dengan 5/4 min 4/4 kali gamma 5/4 min 4/4. 4. Sama dengan 5/4 kali 1/4 gamma 1/4. Oke. Dari sini akhirnya kita bisa dapatkan berapa ini? 5/16 kan ini ya. Ditulis ini ya. Gamma 9/4 sama dengan 5/16 gamma 1/4. Dibalik 16/5 sama dengan gamma 1/4 dibagi dengan gamma 9/4. Oke ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita sudah kenal fungsi alfa, kemudian kenal fungsi gamma. Sebelum kita lanjut ke fungsi apa ini? Beta. Ada pertanyaan? Mungkin belum, Pak. Belum ya? Pak. Oke, dihapus ya. Iya, Pak. Sudah di screenshot? Udah? Sudah, Pak. Oke. Selanjutnya, gunakan hubungan berulang tadi itu untuk menemukan ini ya. Nomor 2 sampai nomor 7. Silakan nanti dicari di rumah. Atau mau latihan dulu nih sebelum kita lanjut? Sok, yang nomor 2 dulu. Siapa yang mau coret-coret? Silakan. Kok nggak muncul pensilnya? Ada yang mau nyoba atau langsung nih? Langsung aja, Pak. Oke, ya udah. Selanjutnya fungsi gamma dari bilangan negatif. Nah, untuk P kurang daripada 0, kurang dari 0, maka gamma
P ini has not so far been defined. Ini belum didefinisikan. Nah, kita sekarang ingin mendefinisikannya melalui hubungan berulang, yaitu gamma. Kalau di atas tadi itu disebutkan apa? Gamma P. Gamma P plus 1 itu sama dengan P. Maka gamma P ini sama dengan 1/P dikali gamma P 4.1, di mana mendefinisikan gamma P untuk P kurang dari 0. Selanjutnya, contoh gamma min 0,3 ini sama dengan 1/min 0,3 gamma min 0,3 plus 1. Atau 1 min 0,3. Maka kira-kira begini bentuknya. Kemudian gamma min 1/3 juga sama dengan apa tadi rumusnya? 1/P ya. Kita pakai gamma min 1/3 ini sama dengan gimana tadi? Di atas, karena di atas kan dia sama dengan 1/min 1/3 dikali dengan gamma berapa ini? 1 min 1/3 nggak, Pak? Apa? Sesuai yang di atas kan? Iya, gamma ini tadi P plus 1. Oh. P plus 1. Ini kan untuk P kurang dari 0 ya. Dia kan lebih dari 0. Sorry. Kalau kita lihat polanya dari sini adalah bentar. 1/min 1/3 kemudian dikali dengan min 1/3 plus 1, ya kan? Gamma ini tadi min 1/3 plus 1 plus 1. Udah dapat belum yang ini? Belum, Pak. Pak, itu yang ujungnya plus 1-nya 2 kali. Nggak paham, Pak. Oke. Gamma min 1 plus berapa ini? Min 1,3 ini sama dengan 1/min 1/3. Yang ini ditambah 1 berapa? Min 1/3 plus 1. Atau gini, gamma P sama dengan 1/P kali P plus 2. Atau P. Gamma P sama dengan 1/P plus 1
gamma P plus 2. Kalau kita lihat dari polanya ini ya. Kalau min 0,3 tambah 1 berapa? Satu koma tiga. Minus 0,3 ditambah 1. 0,7. 0,7. Dapat belum? Belum. Belum, Aisyah, Haris. Iya, Pak. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Ini pindah ruaskan ya. P gamma P sama dengan gamma P plus 1. Hubungan 3.4 terselesaikan untuk gamma P. 3.4 tadi apa? Ada yang mencatat? Nah, ini. Gamma P plus 1, P gamma P. Oke. Gamma berapa? Min 1,3 ini sama dengan gamma P plus 1 sama dengan P gamma P. Ini sama dengan berapa plus berapa? Gamma koma 3. Sebentar, gamma plus 1 min 1,3. Ya, nanti bulat aja ya, di situ aja ya. Ini min 1,3 dikurangi 1 berapa? Min 0,3 min 1 sebentar kita cerna pelan-pelan ya. Sama min 1,3 ini sama dengan ya kalau dari sini seper P gamma P sama dengan seper P gamma P plus 1 gamma min 1,3 sama dengan seper min 1,3 gamma min 1,3 plus 1 itu berapa? Min maaf. Ini gini. Jadi sebenarnya sederhana. Maaf. Tadi ada yang skip min 1,3 terus gamma ini kan gamma berapa? Min 1,3 kurangi 1 ditambah 1 min 0,3. 0,3. Nah, gamma min 0,3 tadi kan ini sama dengan 1 per min 1,3 dikali dengan min 0,3-nya kan bisa dijabarkan min 0,3 dikali gamma min 0,3 plus 1. Gitu ya. Sama dengan 1 per min 1,3
1 per min 0,3. Min 0,3 tambah 1. Gamma 0, 7. oke ya. Siapa yang belum paham nih? Ini dihapus saja nih. Membingungkan. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum ditanya, saya tanya dulu berarti. Kalau gamma min 1,5 bagaimana solusinya? Tinggal diubah kan, Pak? 3-nya jadi 5. Gimana coba sob? Enggak, lagi kuliah. Gamma, kan itunya Dicoret gamma, aja tuh di situ. Bisa nggak? Aisyah. nggak bisa. Tuh Muhammad tuh siapa nih? Tuh udah. Udah tuh Haris jawab. Biar sekalian dicoret di situ Haris. Pakai tangan susah. Pakai tangan susah. Yuk didikte aja sok yuk. Sama dengan Gamma dalam kurung min 1,5 gamma min 1, sama Sama dengan gamma dalam kurung P tambah 1 gamma P tambah 1 sama dengan P gamma P. Iya nggak sih? P gamma P. Terus Itu ngikutin yang itu, Pak. Saya mau, Pak. Gamma dalam kurung P sama dengan itu berapa sih? 1 per P ya? Gamma gamma kurung P tambah 1. terus Gamma dalam kurung minus 1,5 sama dengan 1 per minus 1,5 gamma dalam kurung minus 1,5 ditambah 1 ya terus sama dengan 1 per min minus 1,5 gamma 1,5 tambah 0,5. gamma 0,5. pakai minus atau plus? Pakai minus, Pak. Minus Terus sama dengan 1 per minus 1,5 1 per minus 0,5. minus 0,5 Gamma minus 0,5 plus 0,5 plus 1 ya terus sama dengan 1 per minus 0,5 ya minus 1,5 minus 1,5 terus 1 per minus 0,5 sama gamma berapa ya? 0,5 gamma 0,5 kan 0,5. Oke ya, paham ya berarti ya yang lain ya. Insya Allah, Pak. Yang belum paham siapa? Sebelum kita lanjut. Dan seterusnya, karena gamma 1 sama dengan 1, maka kita lihat bahwa gamma P itu sama dengan gamma P plus 1 per P. Sama dengan menuju tak hingga saat P-nya itu menuju 0. Karena ini kan ketika P-nya diganti 0, 1 dibagi 0 berapa? Dia menuju tak hingga. Boleh dihapus?
Iya, Bapak. Oke. Oke, selanjutnya dari sini dan seterusnya penggunaan 4.1 itu mengikuti bahwa gamma P ini menjadi infinite. Tidak hanya di 0 tak hingga ya. Menuju tak hingga ini tidak hanya di 0 tetapi juga di semua bilangan bulat negatif. Oke. Dalam interval antara bilangan bulat negatif, it is alternatively positive and negative, yaitu ada alternatif positif dan negatif, negatif dari 0 sampai -1 dan positif dari -1 menuju -2 dan seterusnya. Sebagaimana kita lihat dari penghitungan seperti tadi ya, untuk gamma min 0,3 dan gamma min 1,3. Jadi ada alternatif positif dan negatif. Selanjutnya ini sudah kita kok ke sini lagi. Dan beberapa rumus penting yang melibatkan fungsi gamma. Yang pertama kita hitung gamma setengah dengan definisi gamma setengah itu sama dengan integral 0 tak hingga 1 min akar T E min T dt. Kalau P-nya tadi diganti dengan setengah, ini diganti, dia pakai interval waktu ya, T ya. Di atas gamma kalau ini P-nya diganti dengan P saja, berarti di sini berapa? P-1 kan? Jadi, mana tadi? Maaf. Untuk nilai bilangan positif. Ini kok jadi kayak gini. Ini contoh. Kalau misalkan gamma setengah, berarti setengah ini sama dengan berapa? Atau kita bisa menuliskan gamma P sama dengan integral 0 tak hingga X T min 1 E min X gitu kan. Kita bisa lanjut ke bawah. Ini tadi kan. Dari situ kita bisa dapatkan gamma setengah ini sama dengan integral 0 tak hingga X-nya diganti T, T pangkat setengah min 1, E pangkat min T dt. Ini tadi dx. Maka ini menjadi integral 0 tak hingga T pangkat min setengah atau akar tadi ya. E min T dt. Perhatikan bahwa itu tidak penting huruf apa yang kita gunakan untuk variabel daminya dalam pengintegralan dalam sebuah integral tertentu. Artinya huruf X, T maupun Z nanti kita nggak boleh terkecoh. Kemudian dengan mengambil T-nya ini sama dengan Y kuadrat, maka kita bisa dapatkan T sama dengan Y kuadrat dt ini
diferensial dari Y kuadrat adalah 2Y dy. Maka dimasukkan kembali ke dalam ini tadi. Sama dengan integral 0 ta hingga T kuadrat. T-nya diganti Y kuadrat ya, maaf. Y kuadrat pangkat min setengah. Oke. Kemudian E pangkat min Y kuadrat dt-nya diganti dengan 2Y dy. Ini sama dengan integral 0 ta hingga 1 per Y. Ini kan dicoret-coret kan pangkat min 1. E min Y kuadrat 2Y dy. Dicoret-coret. Sisanya tinggal ini. 2 kali integral 0 ta hingga E min Y kuadrat dy. Atau dengan X sebagai variabel integrasi dummy, kita bisa menggantinya dengan gamma setengah itu sama dengan 2 integral 0 sampai ta hingga E min X kuadrat dx. Kemudian dengan mengalihkan dua integral ini untuk gamma setengah bersama-sama, kita dapat menuliskan hasil sebuah integral ganda. Hasilnya tadi itu sebagai integral ganda, yaitu gamma setengah dikali dengan gamma setengah. Maka gamma setengah kuadrat 2 integral 0, dari 0 ta hingga E min X kuadrat dx. Di sini kita menggunakan variabel dummy yang keduanya pakai Y. Maka kira-kira seperti ini. Kemudian ini adalah sebuah integral atas kuadran pertama dan dapat dihitung lebih mudah dalam koordinat polar, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat ini sama dengan apa? R kuadrat dengan definisi ya. R kuadrat sama dengan E kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian elemen volumenya dx dan dy-nya tadi itu diganti dengan R dr d theta, di mana batasnya R-nya itu sampai dari 0 sampai ta hingga, kemudian batasan theta-nya dari 0 sampai pi per 2. Ada yang masih ingat variabel koordinat polar itu seperti apa? Di sini R, di sini theta, X, Y. Kira-kira begini ya. X sama dengan R cos theta. Y sama dengan apa? R sin theta. Kemudian kita untuk menghitung ini tadi, yang kanan ini boleh dihapus. Kita nggak bahas untuk ke koordinat polarnya lebih detail ya. Kita langsung gunakan saja untuk mendapatkan persamaan 5.3. Dari sini kita integralkan E min R kuadrat R dr, kemudian d theta. Nah, integral ini apa? Pakai apa kira-kira? UDV atau bukan?
Pakai apa nih? Halo, tes. Suara saya masih masuk? Masih, Pak. Ini kalau UDV integral E min R kuadrat DR apa? Ketemu nggak kira-kira? Atau R kuadratnya dimisalkan dengan U 2R DR sama dengan DU. Oh, mungkin begitu ya. Jadi ini dia nggak pakai UDV. Gini ya. Maka RDR sama dengan min DU per 2 gitu kan. Maka integral apa? E pangkat U minus DU per 2. Atau sama dengan min setengah EU DU. Ya jawabannya min setengah EU. Dimasukkan lagi min setengah E min R kuadrat, batasnya 0 sampai tak hingga. Kemudian batasnya theta ini integral 0 pi per 2 d theta kan sama dengan theta 0 pi per 2 sama dengan pi per 2. Nah, ini udah dapat, 4-nya masih tetap pi per 2, tinggal ini yang belakang kan. Sama dengan 4 dikali min setengah kali 0 min 1. Karena 0 pangkat min tak hingga dikurangi 0 kurangi dengan E pangkat 0. Ini kan E min tak hingga min E pangkat 0 gitu kan. Di bawah sini 4 dikali pi per 4 sama dengan pi. Kira-kira begitu ya. Oke, dari sini akhirnya gamma per setengah itu sama dengan gamma setengah kuadrat sama dengan pi, therefore gamma setengah sama dengan square root atau akar dari pi. Oke ya. Kemudian kita katakan di sini rumus penting yang lain yang melibatkan fungsi gamma, yaitu P, gamma 1 min P itu sama dengan P per sin pi P. Perhatikan bahwa 5.4 itu juga memberikan gamma setengah itu sama dengan akar pi jika kita mengambil P-nya sama dengan setengah. Contoh dengan menggunakan rumus yang keempat ini ya. Kita gunakan misalkan gamma dikali dengan gamma 1 min setengah sama dengan pi per sin pi per 2. Pi dibagi sin 90 berapa? 1. 1. Ini kan sama dengan gamma setengah dikali dengan gamma setengah sama dengan pi. Maka gamma setengah sama dengan akar pi. Kira-kira begitulah. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau enggak nih? Belum? Belum, Pak. Oke, hapus ya. Udah di screenshot? Sudah, Pak. Oke.
Oke, nanti silahkan dikerjakan soal nomor 1. Kemudian coba nomor 3 ini ya, dikerjakan untuk kelatihan. Oke. Untuk membuktikan bahwa fungsi binomial itu dapat diungkapkan sebagai fungsi gamma. Oke. Selanjutnya kita ke fungsi beta. Malam ini tadi kita belajar tentang fungsi alfa, fungsi faktorial, kemudian fungsi apa? Fungsi gamma, kemudian fungsi gamma untuk integer, bilangan bulat, untuk bilangan negatif, untuk pecahan, kemudian masuk kita ke fungsi gamma. Fungsi beta itu juga didefinisikan melalui integral tentu ya. Jadi BPQ sama dengan integral 0 sampai tak hingga X pangkat P-1, 1 min X pangkat Q-1 dx. Nah. Dari sini untuk di mana ini berlaku untuk P lebih besar daripada 0 dan Q lebih besar daripada 0. Jadi ada sebuah there are a number of simple transformation, ada sejumlah transformasi sederhana dari persamaan 6.1 ini, yang mana ini berguna untuk mengetahui, misalkan lihat 63, 64, 65, gitu ya. Dan kita bisa membuktikan bahwa beta PQ ini sama dengan beta QP. Artinya berkebalikan. Kalau beta QP, kita bisa menuliskan integral 01 X pangkat Q-1, 1 min X, P-1 dx, di mana P lebih besar dari 0, Q-nya lebih besar daripada 0. Kemudian, rentang integrasi dalam persamaan 61 ini dapat diubah dengan mengambil X-nya itu sama dengan Y per A. Selanjutnya, X sama dengan 1 itu bersesuaian dengan Y sama dengan A. Jadi, saat X sama dengan 1, maka Y kan sama dengan X dikali dengan A, gitu kan. Maka persamaan fungsi beta ini menjadi integral dari 0 sampai A, X-nya diganti Y per A, P-1, 1 min Y per A, Q-1 dy per A. Dx-nya kan otomatis ya, dx sama dengan dy per A. Dari sini, kita bisa mengeluarkan integral ini kan 0A I1, kemudian 1 min Y per A berapa? Q-1, kemudian dy per A, kita bisa menuliskan integral 0 sampai A Y pangkat P-1 dikali 1 A pangkat P-1. Maaf. Ini kan ya, 1 A pangkat P-1. Kemudian
A min Y per A pangkat Q min 1 DY per A. Maka integral 0A Y pangkat P min 1 ini dikali dengan A min Y Q min 1 dikali dengan 1 per A pangkat P min 1 kali A pangkat Q min 1 dikali dengan A. Ini di Y. Maka kita bisa menuliskan integral 0A Y pangkat P min 1 A min Y Q min 1 per A pangkat P plus Q min 2 plus 1 DY. Nah, min 2 plus 1 kan min 1. Hasilnya ini nih. Untuk memperoleh bentuk trigonometri dari fungsi beta, kita menggunakan transformasi variabel dengan memisalkan X-nya itu sama dengan sin kuadrat theta. Maka dx ya 2 sin theta cos theta d theta. Min X sama dengan 1 min cos, 1 apa? Sin kuadrat theta sama dengan cos kuadrat theta. Maka pada saat X bernilai 1, ini bersesuaian dengan sin kuadrat theta-nya itu sama dengan pi per 2. Karena sin pi per 2 sama dengan 1 kan. Kita bisa mengganti fungsi betanya menjadi dalam bentuk trigonometri. BPQ sama dengan integral 0 sampai pi per 2 sin kuadrat theta P min 1. Tadi X-nya diganti ya, Y-nya diganti. Kemudian cos kuadrat theta, 1 min X-nya diganti, Q min 1. Kemudian dx-nya 2 sin theta cos theta d theta. Atau kita bisa menuliskan di sini apa ini? 2 sin theta cos theta d theta BPQ sama dengan 2 integral sin theta pangkat 2P min 1 dikali dengan cos theta pangkat 2Q min 1 kemudian d theta. Ada yang tahu dapatnya ini dari mana? Dari mana? Ini kan sama dengan sin theta pangkat 2P min 2. Kemudian berapa? 2Q min 2. Ya kan? 2-nya di depan kali sin theta cos theta d theta. Sin theta-nya masuk lagi ke dalam kurung sini. Maka 2 integral 0 pi per 2
sin theta pangkat 2P min 2 plus 1. Kemudian cos theta 2Q min 2 plus 1 D theta. Nah, hasilnya kira-kira itu tadi. Min 2 plus 1 kan min 1, min 2 plus 1 juga min 1. Selanjutnya, sebentar ya. Sebentar saya angkat dulu. Sebentar lagi. X-nya sama dengan Y dikali dengan Y dibagi dengan 1 plus Y. Dalam persamaan 6.1 kita peroleh. Yang ini sudah di screenshot belum? Silahkan di screenshot kalau perlu. Sudah? Riz atau Aisyah? Udah? Udah, Pak. Oke. Nah, bentar lagi kita selesai nih. Selanjutnya tadi ya, dengan memisahkan X-nya sama dengan Y dibagi dengan 1 plus Y dalam 6.1 kita peroleh B PQ sama dengan Y pangkat P-1 per 1 plus Y P plus Q DY. Tadi kan gini, 6.1 itu ini ya, X P-1, 1 min X Q-1 DX. Maka mana tadi? Integral 0 sampai berapa tadi? X P-1, 1 min X Q-1 DX, X-nya diganti Y per 1 plus Y, kemudian 1 min Y per 1 plus Y, ini pangkat Q-1, Q-1, P-1 ya, P-1, P-1, Q-1, dx berarti gimana nih? X sama dengan Y per 1 plus Y. Dx sama dengan D dari Y per 1 plus Y. Ini kita sederhanakan dulu aja. Y per 1 plus Y P-1. Ini disamakan penyebutnya 1 plus Y, 1 plus Y min Y, Q-1, ya kan? P-1, maka gimana? Y tinggal 1 kan? Maka tinggal Y pangkat P-1 kali 1 plus Y pangkat berapa? P-1, kemudian ini ada 1 plus Y pangkat Q-1 D Y per 1 plus Y.
Ada yang salah nggak nih? Oke, selanjutnya 1 plus Y pangkat P plus Q min 2. Kemudian apa? Y pangkat P min 1 DY Y U aksen V. Ini turunannya, diferensialnya ini apa? 1 kali 1 plus Y. Kemudian U aksen V min U V aksen. V aksennya DY 1 plus Y kuadrat. Gini dah. Cuman nanti kalau kayak gitu ini udah muncul kuadrat sih. Kuadratnya dia bisa cancel yang min 2-nya ini. Cuma suku depannya ini yang agak repot. Apa begini? Kita pakai ini aja. Y1 plus Y min 1. 1 plus Y min 1 plus Y U aksen V plus U V aksen min 1 1 plus Y min 2 berapa? Kali 1. Ini sama dengan 1 plus Y minus Y per 1 plus Y pangkat 2. Ini kita samakan penyebutnya 1 plus Y pangkat 2. 1 plus Y min Y. Gitu ya. Coret-coret. Ini masih ada Y-nya kan. Y1 plus Y kuadrat. U aksen V min U V aksen. Cuma di Y-nya kok hilang. Ini harusnya nggak 1 dong. Mana nih? Ini tandanya minus kan? Minus U aksen V U V aksen min 1 1 plus Y pangkat min 2 kali 1. Oke. Samakan penyebutnya 1 plus Y kuadrat dibagi dengan 1 plus Y, sisanya 1 plus Y min Y. Ini kalau DDY. Maaf, DDY gini ya. Hasilnya itu. Maka D ini DDY tadi hasilnya ini, maka D yang di dalam kurung
D dari Y per 1 plus Y sama dengan ini dikali DY. Oke, betul. Dari sini akhirnya DY per berapa? 1 plus Y kuadrat. Maka Y pangkat P min 1, 1 plus Y pangkat P plus Q min 2 plus 2 DY. Kira-kira begitulah ya. 0 sampai tak hingga. Oke. Fungsi beta dalam ungkapan Y bisa dilihat pada persamaan 6.5. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Halo? Halo, Pak. Belum? Udah di screenshot belum? Udah. Sudah, Bapak. Selanjutnya, setelahnya ada apa sih? Terakhir ya ini ya. Kita fungsi gamma. Jadi kita bisa mengungkapkan fungsi beta ini dalam bentuk fungsi gamma, yaitu BPQ sama dengan gamma P dikali gamma Q dibagi dengan gamma P plus Q. Sehingga kita dapat menghitung sebuah fungsi beta itu dalam ungkapan fungsi gamma. Contoh fungsi berikut. Tadi di depan didapatkan bahwa gamma P itu didefinisikan sebagai integral 0 tak hingga T pangkat P min 1 E min T dt. Kemudian dengan mengambil T sama dengan Y kuadrat, maka dengan Y kuadrat, maka dt sama dengan 2Y dy. Maka kita tinggal masukkan tadi ya. Apa diganti? Integral 0 tak hingga T-nya Y kuadrat pangkat P min 1 E min Y kuadrat dt-nya 2Y dy. Kemudian 2-nya pindah ke depan. 2 integral 0 tak hingga Y kuadrat Y 2P min 2 gitu kan. Dikali dengan E min Y. Maka integral 2 0 tak hingga Y pangkat 2P min 1 ya min 2 plus 1 gitulah. E min Y kuadrat dy. Ini ya gamma P. Sama halnya dengan mengingat bahwa variabel integrasi dummy ini dapat berupa sembarang huruf, maka kita ganti dengan gamma Q untuk variabel X. Gamma P dikali gamma Q tinggal dikalikan, diungkapkan dalam bentuk trigonometri. Nah, integral R dalam 7.3 ini adalah apa? Setengah gamma P plus Q melalui 7.2. Oke, 2P plus 2Q E min 1 E min R kuadrat dr ini sama dengan setengah gamma P plus Q. Kemudian integral theta dalam 7.3 ini adalah setengah B beta fungsi beta P, Q melalui persamaan 6.4.
Maka gamma P dikali dengan gamma Q sama dengan 4 dikali dengan gamma setengah gamma P plus Q dikali setengah BP kali Q. Contoh di sini, misalkan temukan I sama dengan integral 0 tak hingga X pangkat 3 dx 1 per X 1 plus X pangkat 5. Ini adalah persamaan 6.5, di mana P plus Q-nya adalah 5, kemudian P min 1-nya 3, atau P sama dengan 4, Q sama dengan 1. Kita lihat persamaan berapa? 6.5. Capture ya. Udah? BPQ sama dengan Y P min 1, 1 plus Y P plus Q. BPQ sama dengan integral 0 tak hingga apa? Y apa? P min 1, 1 plus D gini ya. Maka P-nya, jika P min 1 sama dengan 3, maka P sama dengan 4. P plus Q sama dengan 5, maka P-nya tadi kan 4 plus Q sama dengan 5, Q sama dengan 1. Maka B, P-nya 4,1. Kemudian melalui definisi 7.1 di atas, di mana ada kaitan fungsi beta dengan fungsi gamma, BPQ ini BPQ sama dengan gamma P, gamma I, gamma P plus Q. Kita turun lagi. Kita bisa dapatkan sini ya. Ini sama dengan gamma 4, gamma 1 bagi gamma 5 sama dengan 3 faktorial, 0 faktorial, 4 faktorial sama dengan 3 faktorial per 4 faktorial sama dengan 3 faktorial 4 kali 3 faktorial sama dengan 1 per 4. Oke, ada pertanyaan? Sebelum kita akhiri. Halo, suara saya masih masuk? Masuk. Masih. Ada pertanyaan nggak? Masih, Bapak. Tidak. Nah, nanti untuk latihannya 1 sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Enough. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup nih. Bentar, Kita akhiri. Pak. Yuk, siapa nih? Kisi-kisi, Pak. Kisi-kisi naon? UTS, Pak. Oh, ya udah yang udah kita pelajari aja tuh. Oke, Pak. Kita sampai fungsi ini kan? Fungsi apa? Khusus. Berarti sampai fungsi beta. Ya? Iya, Pak. Ya udah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak. Oke, silahkan diaktifkan kameranya. Di mana, Yan? Di rumah. Wah, lagi pulang kampung nih.
Iya dong. Oke, halaman pertama. Silakan dibuka. Azahra Rahmadani, Nurul Fadila, Nafi ini siapa? Nafisa Hafaza. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Yang halaman kedua. Bentar ya, saya kirim dulu. Halaman kedua, silahkan diaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam, selamat istirahat. Tadarusan. Jangan lupa yang besok berpuasa sahur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.